Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada sebuah wawancara Bismillah dengan mantan kapten dari Manchester United yang juga merupakan legenda dari Manchester United, yaitu adalah Nemanja Vidic. Nemanja Vidic di wawancaranya ini membahas hal-hal yang penting, menarik juga terkait dengan Erik ten Hag, Manchester United musim ini, apa yang dia lihat atau apa yang dia analisa merupakan mungkin titik lemah dari Manchester United. Kenapa kok musim ini tidak seperti musim lalu? Ada banyak hal akan gue bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya seperti biasa akan gue bahas dulu atau akan gue artikan dulu ya. Ini gue ambil sumbernya dari Center Devils. Nemanja Vidic mengatakan, ketika Anda berbicara tentang apa yang Erik ten Hag telah lakukan untuk Manchester United, saya pikir musim lalu dia melakukannya dengan baik. Tentu saja mereka finish di peringkat ketiga. Lalu saya berpikir setelah musim pertama, mungkin musim ini akan lebih baik lagi. Mungkin mereka akan menantang untuk gelar juara. Lihat Liverpool musim lalu, mereka berada di peringkat kelima. Lalu saat ini mereka berkompetisi untuk gelar. Saya pikir musim ini dia bisa lebih berkembang dengan tim lebih baik lagi. Lalu ini terlihat kalau beberapa pemain ya tidak bangkit dan tidak bisa berperforma bagus. Khususnya pemain-pemain yang berpengalaman. Ini bukan hanya tentang pelatih. Ini tentang pemain. Mental dan ini adalah mental dan juga masalah-masalah di klub. Tidak hanya tahun ini saja, tapi beberapa tahun belakangan. Sir Jim Ratcliffe dan timnya, mereka harus melakukan pekerjaan yang sulit. Kalau Anda melihat bagaimana Manchester United bermain musim ini, saya tidak berpikir kalau mereka berada di situasi ini karena mereka tidak memiliki kualitas. Saya pikir ini karena mereka tidak memiliki mental. Wow. Jadi menurut Nemanja Matic, problem utama dari Manchester United musim ini, kenapa kok tidak bagus, tidak seperti musim lalu. Nomor satu adalah pemain ini tidak muncul, tidak berkembang. Dan yang disebutkan oleh Nemanja Matic adalah pemain senior, pemain-pemain senior yang mungkin diharapkan justru bisa lebih membimbing pemain-pemain yang junior ya, dengan mungkin mental, karakter juga, tapi ini bukan yang terjadi. Nemanja Vidic juga mengatakan kalau ini bukan tentang pelatih, ini lebih tentang pemain. Manchester United memiliki kualitas ya dari para pemainnya, tapi ini tentang karakter, ini tentang mental. Sorry. Gue sepakat. Jadi kalau dari sisi teknis jelas bagaimana skuad dari Erik ten Hag ini kan terganggu karena banyaknya pemain yang absen. Tapi setelah beberapa pemain kunci ini kembali, performanya juga masih belum bisa konsisten. Ada kalanya bermain luar biasa, bermain bagus, bermain fantastis. Di dalam satu pertandingan pun juga dinamikanya sangat roller coaster banget, sangat naik turun banget. Ada beberapa situasi periode pertandingan mereka tampil bagus, tapi di menit selanjutnya mereka kehilangan konsentrasi dan terhukum. 3 pertandingan terakhir ini membuktikan Manchester United fokus, karakter mentalnya masih belum bagus. Gue sepakat dengan Nemanja Vidic. Gue kalau Matic, mohon maaf ya, karena kadang namanya hampir sama, nama depannya Nemanja, tapi yang satu Matic, yang satu Vidic. Maksud gue adalah Nemanja Vidic. 3 pertandingan terakhir ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Chelsea, ketika menghadapi Liverpool, Manchester United kebobolan di menit-menit akhir gitu. Dan hal-hal tersebut menurut gue ini sudah seperti kayak terlepas sebenarnya dari peran pelatih sebagian besar, bukan total tapi sebagian besar. Kenapa? Karena pemain profesional terutama yang
ada di Manchester United yang tampil di atas lapangan di 3 pertandingan tersebut di menit-menit akhir sebagai pemain klub profesional, gaji tinggi, mereka harusnya tahu bagaimana mereka harus bersikap ya, harus bermain seperti apa di menit-menit krusial, terutama setelah mereka unggul. Fokus tidak boleh hilang. Pengalaman harus mereka tunjukkan di atas lapangan. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Mereka kehilangan fokus, karakter mereka pun juga nampak kebingungan ya. Sehingga kesalahan demi kesalahan mereka lakukan. Bayangkan Manchester United di 3 pertandingan tersebut ini sudah ada pada periode 3 poin. 3 pertandingan tersebut punya peluang sapu bersih 9 angka. Menghadapi Brentford sudah injury time. Menghadapi Chelsea sudah injury time. Menghadapi Liverpool menuju ke akhir pertandingan, di mana posisinya Manchester United saat itu unggul. Tapi apa? Dari potensi bisa meraih 9 poin, mereka hanya bisa menggenggam 2 poin. Jadi ada 7 poin yang hilang di sana. Dan ini tidak bisa terjadi. Ketika namanya Vidic ya, tentu saja dia akan membandingkan dengan periode dengan Sir Alex Ferguson. Di zamannya Sir Alex Ferguson, tidak semua pertandingan Manchester United itu Manchester United selalu tampil bagus, dominan. Enggak. Tapi Manchester United lebih sering meraih kemenangan. Walaupun mereka tidak bermain bagus, mereka bisa meraih kemenangan. Dan bahkan ketika mereka sedang unggul, itu akan sulit untuk bisa dikejar oleh tim lawan. Sekalipun sekali lagi Manchester United tidak bermain bagus. Karena apa? Mental karakter. Mereka tidak ingin kehilangan apa yang telah mereka genggam. Nah, itulah yang menurut gua, seperti juga dikatakan oleh namanya Vidic ya, yang belum berada di Manchester United saat ini. Dan kalau melihat atau gua merefer ya, menuju ke apa yang ditugasi oleh klub sebenarnya untuk Erik ten Hag, salah satunya memang membentuk karakter. Dan membentuk karakter ini ternyata sulit menurut gua. Tantangannya cukup besar di Manchester United. Kita tidak hanya berbicara tentang teknis saja. Dari musim pertama, Erik ten Hag sudah berhadapan dengan Cristiano Ronaldo. Bintang besar di Manchester United ini terkait juga dengan mental karakter, attitude. Lalu bagaimana yang terbaru situasi dengan Marcus Rashford dari Irlandia Utara. Kemarin itu kan attitude lagi, karakter juga. Belum lagi kita berbicara tentang situasi Marcus Rashford juga sempat terlambat ya musim lalu. Lalu Jadon Sancho, pemain mahal yang sebenarnya punya kualitas bagus, tapi ya kita berbicara ternyata lebih luas dari sekedar penampilan teknis saja. Bahkan seorang Garnacho musim lalu pun juga ada tindakan yang tidak disiplin, ya kan, sempat juga terlambat. Hal-hal seperti itu menurut gua yang menunjukkan bahwa karakter, kedisiplinan, mental ini belum terbentuk secara kolektif paling tidak, sehingga skuad ini memiliki sebuah karakter yang memang karakter juara gitu loh. Ini belum ada di sana. Kita lupakan saja menurut gua ketika karakter ini belum muncul, segala hal yang berbau teknis ya tidak akan bisa tidak akan bisa terjadi menurut gua demikian. Dan ini seperti yang disebut oleh namanya Vidic sudah berlangsung bukan hanya musim ini, tapi juga sudah beberapa tahun belakangan. Ditambah lagi juga permasalahan di klub itu sendiri. Jadi memang sangat kompleks. Dan terakhir, ini juga yang akan menjadi tugas besar bagi Sir Jim Ratcliffe. Dan namanya Vidic pun juga melihat bahwa ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan kalau gua tambahi, ya berarti memang butuh apa yang namanya proses. Kalau memang yang diharapkan adalah hanya soal instan saja, menurut gua untuk memperbaiki apa yang namanya Vidic tadi sebutkan, soal masalah mental, soal masalah problem-problem lain di klub, ini memang butuh yang namanya waktu. Kenapa ya? Karena memang itu tadi, butuh yang namanya proses. Namanya Vidic tentu saja merupakan karakter yang luar biasa, kapten Manchester United, tampil luar biasa, mengerahkan segalanya di atas lapangan. Dan apa yang dipersembahkan oleh namanya Vidic ke Manchester United ini juga luar biasa.
bukan hanya gelar-gelar domestik ya, artinya itu pun juga didapatkan Premier League, tapi juga dia merupakan bagian skuad dari Sir Alex Ferguson ketika sukses meraih final Champions League dan memenangkan juga salah satunya di tahun 2008 di Moskow. Kurang lebih demikian. Bagaimana mau Sobat Football United? Sepakat dengan apa yang dikatakan namanya Vidic. Sorry ya kalau gue tadi keliru mungkin ngomong Matic. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.